Salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Yulius Supriyana, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum SMA Negeri 1 Sokaraja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat karunia yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya kesehatan, sehingga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita masih bisa berjumpa walau melalui daring. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada kalian semua atas diterimanya sebagai peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Sokaraja tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Sokaraja. Struktur kurikulum SMA Negeri 1 Sokaraja tahun pelajaran 2020-2021. Struktur yang saya jelaskan ini adalah struktur kurikulum untuk pelaksanaan KBM tatap muka normal. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Sokaraja kelas 10, 11, dan 12 semuanya menggunakan kurikulum 2013 dengan jumlah jam maksimal dalam satu minggu. Kelas 10 44 jam pelajaran, kelas 11 dan kelas 12 46 jam pelajaran. Berikut adalah rincian struktur kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Apa itu pelajaran lintas minat? Pelajaran lintas minat akan dijelaskan dalam sesi tersendiri setelah MPLS ini selesai. Selain struktur di atas, masih ada lagi upacara bendera 1 jam pelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin atau hari-hari besar nasional, dan bimbingan konseling tatap muka 1 jam pelajaran. Dengan demikian, jumlah total seluruh jam pembelajaran untuk kelas 10 adalah 46 dan kelas 11, 12 48 jam pelajaran. Ke-46 dan 48 jam pelajaran tersebut didistribusikan selama 5 hari KBM dengan distribusi seperti pada tabel berikut. Bagaimanakah proses penilaian pembelajaran?
Proses penilaian pembelajaran atau penilaian hasil belajar meliputi 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial, di mana mekanisme penilaiannya sebagai berikut. Komponen utama dilakukan melalui observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester dan observasi oleh guru BK dan wali kelas juga selama 1 semester. Sedang penilaian penunjang adalah penilaian diri dan penilaian antar teman yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Penilaian pengetahuan, teknis dan bentuk penilaian ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Berikut ini adalah gambaran tentang teknis dan bentuk penilaian pengetahuan. Guru mapel dapat menentukan penilaian pengetahuan dengan teknis tertulis, tes lisan, maupun penugasan dengan bentuk yang dapat dipilih dari yang telah tersedia. Penilaian dilaksanakan untuk setiap kompetensi dasar, di mana setiap kompetensi dasar minimal dilakukan 2 kali penilaian. Dengan penilaian akhir adalah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nilai akhir untuk setiap KD diambil dari rata penilaian yang dilakukan. Sedang penilaian akhir mata pelajaran dalam 1 semester diambil dari rata nilai akhir setiap KD. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan teknis unjuk kerja atau praktek, proyek, portofolio, produk, ataupun teknis lain yang ditentukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian dilaksanakan untuk setiap kompetensi dasar, di mana setiap kompetensi dasar minimal 1 kali penilaian. Penilaian yang dilakukan dalam 1 KD dalam teknis yang sama atau lebih 1 penilaian akan diambil nilai optimum. Nilai akhir untuk setiap KD diambil dari rata nilai optimum dari setiap teknis penilaian yang dilakukan. Nilai akhir mapel dalam 1 semester diambil dari rata nilai akhir setiap KD. Setelah mengetahui tentang sistem penilaian, kini saya lanjutkan dengan informasi tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM ditentukan dan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. KKM merupakan standar nilai yang digunakan untuk mengukur apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan atau belum. Jika dalam penilaian pengetahuan ataupun keterampilan peserta didik belum mencapai batas KKM, maka kepada peserta didik tersebut dapat dilakukan proses remedial. Sedangkan jika dalam penilaian peserta didik sudah mencapai nilai KKM
atau lebih, maka peserta didik tersebut dapat diberi pengayaan. Pada tahun pelajaran 2020-2021, SMA Negeri 1 Sokaraja telah menetapkan KKN sekolah untuk semua mata pelajaran dan jenjang kelas adalah 64. Dengan penetapan ini, maka rentang predikat penilaiannya sebagai berikut. Interval nilai 88 sampai 100, predikat A sangat baik. 76 sampai 87, predikat B baik. 64 sampai 75, predikat C cukup. Dan kurang dari 64, predikat D kurang. Bagaimanakah dengan kriteria kenaikan kelas? Kriteria kenaikan kelas didasarkan pada ketuntasan belajar 1 tahun pada setiap mapel, baik aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ketuntasan belajar 1 tahun merupakan rata nilai rapot semester 1 dan 2 baik aspek pengetahuan maupun keterampilan. Jika nilai rata semester 1 dan 2 suatu mapel lebih besar atau sama dengan KKN sekolah untuk aspek pengetahuan dan keterampilan, maka dinyatakan mencapai ketuntasan belajar untuk mapel tersebut. Jika nilai rata semester 1 dan 2 suatu mapel lebih kecil dari KKN sekolah untuk aspek pengetahuan dan atau keterampilan, maka dinyatakan belum tuntas belajar untuk mapel tersebut. Berikut adalah kriteria kenaikan kelas SMA Negeri 1 Sokaraja. Yang pertama, memenuhi kehadiran minimal 90% dari total hari efektif yang ditentukan oleh sekolah. Kedua, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Ketiga, mempunyai predikat sikap baik spiritual maupun sosial minimal baik. Keempat, mempunyai predikat pendidikan kepramukaan minimal baik. Dan yang kelima, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang belum tuntas. Demikian struktur kurikulum yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan MPLS model daring kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat hubungi saya di kontak person berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa dalam kesempatan yang lain.